Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau trading tipis-tipis ya. Kebetulan tadi teman saya ada yang DM dan nanya soal mappingan. Jadi saya coba lihat dan ini memang ada yang menarik. Sebenarnya masih males banget buat trading dan masih capek juga. Tadi habis jalan jauh, guys. Saya lihat memang ini sangat bagus. Jadi saya mau masuk trade di sini. Cuman di sini saya bakal tunggu sebentar lagi sampai close candle dulu sambil nunggu perubahan pengiriman dulu ya. Kalau di pandangan mata saya ini sih udah pasti bakal jadi CSD, guys. Oke guys, jadi saya mau order sell limit aja di CISD. Nanti saya jelaskan untuk alasan entry-nya. Dan untuk stop loss-nya di swing high ini aja karena ini area swing high dari terbentuknya CISD. Dan untuk target take profit-nya ada di sell side liquidity. Saya pakai modal angka diskon 199 ya, jadi saya cuma sisain segini aja. Sekalian saya pengen ngetes sebuah mitos. Katanya kalau kita pamer profit ataupun habis melakukan penarikan itu pasti bakal habis ya. Mari kita lihat nanti, apakah nanti mitos itu benar adanya. Oke, di sini untuk analisa pertama saya melihat ada SMT. Untuk korelasinya saya pakai silver, jadi kita rubah dulu ke bentuk candlestick. Kita lihat ke time frame H1 dulu, karena di H1 itu saya pakai candle CRT. Kalau di M15 ini kayaknya bakal jadi engulfing ya. Ini adalah CRT high, ini jenis candle ekspansi atau pergerakan impulsif. Favorit saya itu kalau pakai candle CRT yang range-nya panjang biar rewardnya juga lumayan. Dan ini adalah CRT low, ini adalah target pertama untuk membidik area take profit. Kemudian ini adalah sell side liquidity atau external range liquidity juga bisa. Jadi ini termasuk setup CRT yang low risk. Karena candle kedua setelah candle CRT ini sudah close, jadi saya masuk entry di pembentukan candle ketiga. Nah, di HTF ini memang tidak terlihat adanya key level, tapi untuk analisa tambahan ini saya lihat ada SMT. SMT adalah Smart Money Technique atau SMT Divergence. Ini ada di dalam konsep ICT. Di sini bisa kalian lihat di gold dia miring ke bawah. Nah, kalau di silver ini dia miring ke atas. Ini bukan konfirmasi untuk entry ya. Fungsi SMT itu hanya sebagai pendukung atau analisa tambahan, bukan konfirmasi untuk entry. Sekarang kita lihat time frame M5. Nah, di M5 ini baru saya melihat adanya level penting berupa resistance. Resisten di M5 ini saya pakai untuk key levelnya karena saya melihat adanya reaksi ketika resistance ini di hit. Jadi di entry saya kali ini menggunakan konfirmasi bukan agresif entry.
Konfirmasinya apa? Konfirmasinya yaitu CISD di sini. Itu dia guys, sekarang order sell limitnya sudah diambil ya. Kalau konsep CRT itu targetnya tetap ke candle CRT, tapi karena ini trennya lagi bearish, jadi saya mau targetkan ke sell side liquidity. Biasakan trading itu pakai target area ya. Mau itu rewardnya kecil maupun besar, kita cuekin aja itu ya. Ini juga ada banyak penumpukan liquidity ya. Kalau kalian lihat kenaikannya itu kompresi atau konsolidasi. Jadi meninggalkan banyak liquidity yang seharusnya nanti bakal diambil semuanya. Kalau mau lebih aman, stop loss-nya itu di swing high ini. Tetapi karena ini bukan swing high yang membuat terbentuknya CISD, jadi saya pakai swing high di atas CISD aja. Di sini saya mau memperjelas lagi buat yang masih minta bikin kelas ataupun grup. Maaf banget, saya nggak bisa karena saya itu nggak ada banyak waktu untuk ngurusin begituan. Lagian nanti juga pasti saya bakal upload semua setup saya ke channel YouTube ini ya. Server yang saya pakai ini server Wanda, karena broker saya itu lebih pas sama Wanda. Dan kalau untuk setup CRT memang saya lebih suka di Wanda, karena open candle di H4 juga sama dengan broker saya. Tapi nanti ada saatnya di server Wanda, itu candlenya loncat-loncat nggak karuan. Nah itu baru saya pakai forex.com. Di M1 ini ada order block, di mana order block ini terbentuk setelah hit resistant di M5. Dan order block ini juga sudah direspon, jadi ini kemungkinan sudah waktunya untuk dia drop. Dan saya melihat ada TS juga ya. Saya mau cek OHLCH1 ini, di sini dia open. Open H1 dia sudah membuat wick atau shadow, lalu turun membuat CISD. Jadi saya rasa ini sudah cukup yakin untuk pengambilan langkah entry. Jadi ini mau saya tinggal karena udah larut malam. Jadi kita lihat besok apakah mitosnya bekerja atau tidak. Yep, dan ternyata mitosnya emang cuma mitos ya. Dan sekarang sudah jam 9 pagi. Sebenarnya semalam saya nambah satu layer lagi, tapi saya nggak record karena saya nggak mau memberikan contoh yang buruk ke kalian. Jadi kalau modal kalian di bawah $500 itu mending pakai lot 0,01 dan satu layer aja, atau bisa pakai akun Sen atau Mikro supaya trading kita itu nyaman, karena potensi floating tetap ada aja, nggak selalu bisa zero floating ya guys. Kita itu nggak perlu berambisi untuk cepet-cepet naikin saldo, karena biasanya nanti mental kita itu akan mudah ngerasa tertekan. Tekanan itulah yang biasanya bikin analisa kita itu jadi ngawur. Saya pernah bikin story di TikTok sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu soal
analisa gold di time frame weekly, ada potensi drop sampai ke external range liquidity di time frame weekly. Di sini dia ada imbalance ya. Kemudian ini sudah ada TS juga, di mana TS ini terjadi di dalam imbalance. Dan ini adalah external range liquidity atau sell side liquidity. Jadi ini naratifnya imbalance to liquidity, tapi ini hanya sebuah analisa saja ya. Kita nggak tahu apakah naratif ini nanti akan bekerja atau tidak. Yang jelas lebih baik kita itu jangan pernah mempredik, tetapi kita hanya perlu bereaksi. Karena kalau kita mempredik itu hanya akan menambah beban pikiran saja. Jadi kita hanya perlu bereaksi ketika melihat suatu respon dari sebuah area level penting. Jadi mungkin cukup sekian dulu sharing dari saya, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.